masuk semua ya. Sudah ada 30 orang nih di Zoom. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar semua? Ibu, bapak, kakek, nenek, oma, opa, semuanya apa kabar? Baik, selamat pagi. Saya mau lihat Waalaikumsalam kameranya warahmatullahi dinyalain dulu sekarang. wabarakatuh. Yuk, kameranya dinyalain. Halo, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah kita di pagi hari ini bisa kumpul lagi di Posyandu Lansia Online di bulan Februari ini ya. Pada bulan Februari ini kami dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru mengangkat tema tentang kesehatan gigi untuk lansia. Seperti udah saya kasih tahu ya di grup-grup atau di WA gitu, di WhatsApp ya, yang udah beredar di semua WhatsApp. Hari ini Posyandu Lansia kita temanya tentang kesehatan gigi untuk lansia. Suara saya terdengar kan ya, Ibu Bapak? Jelas banget. Oke, baik. Di sini saya Hardianti atau yang biasa dipanggil dengan Mbak Neng ingin mengajak ibu-ibu, bapak-bapak semua untuk ikut Posyandu Lansia Online. Sebelum kita mulai Posyandu Lansia Online di pagi hari ini, kita mendengarkan dulu dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Sekarang kameranya boleh dinyalain dong. Kameranya saya pengen lihat nih lansia di Johar Baru, oma, opa, kakek, nenek, ataupun ibu-ibu kadernya. Yuk kameranya dinyalain, kita nyanyi bareng ya. Indonesia Raya ya. Coba. Yang masih belum menyalakan kamera, nyalain kameranya, kita nyanyi bareng bersama ya, Indonesia Raya ya. Silahkan Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, abadi Indonesia Raya. Baik, ya tadi kita udah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, sekarang sebelum kita mulai Posyandu Lansia Online ini, saya mau menyapa nih ibu-ibu kader semua di sini. Sebelumnya ibu-ibu kader di nama di Zoom-nya diganti sesuai namanya ya. Soalnya saya masih melihat ada merek HP Realme 3 gitu. Diganti nama handphone, nama Zoom-nya itu pakai dengan namanya. Biar saya bisa gampang menyapa
ibu-ibu, bapak-bapak, oma, opa, kakek, nenek, semua yang ada di sini nih. Terus selama Posyandu Lansia Online ini berjalan, kameranya nyalain aja ya. Jadi kita bisa saling temu sapa bersama-sama di sini ya. Sebelum kita, yuk silakan diganti namanya, terus kameranya dinyalain. Sebelum itu saya mau menyapa nih tadi Ibu Puji Astuti. Tadi pas nyanyi Indonesia Raya, kok kayaknya sedih. Kenapa Ibu? Assalamualaikum Ibu Puji Astuti. Waalaikumsalam. Ibu lansianya lagi sakit. Oh, sakit apa? Biasa nyesek napas, asmanya kambuh. Oke, sudah dapat obat? Udah habis sih, mau balik lagi ke dokter. Oh, biasanya kontrol kemana? Ke dokter. Dokter di mana? Ali Apandi. Oke, rencana mau kontrol ya? Ya udah. Iya, sore. Oke, yuk ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini kita doain Ibu Puji Astuti semoga cepat sembuh ya. Amin. Ibu Puji Astuti semangat ya Ibu. Semangat. Oke, baik. Selanjutnya biar tambah kita semangat melaksanakan Posyandu Lansia Online di pagi hari ini, saya mau mengajak ibu, bapak, oma, opa, kakek, nenek semua yang ada di sini untuk senam yuk. Kita melakukan pemanasan biar tambah semangat di pagi hari ini, biar peredaran darah kita lancar, biar kita senang, biar kita bahagia, agar bisa meningkatkan imun di badan, jadi nggak gampang sakit. Yuk, kameranya sekarang dinyalakan. Kameranya dinyalakan, kita senam bersama ya. Seperti biasa, kalau mau senam harus dengan senyum. Oke, kita siap ya senam bersama ya. Ikutin yang di videonya ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, silahkan. Yuk, jangan lupa senyum. Yuk, tangannya, jarinya dihempas-hempas. Yuk, ditembak jarinya. Telapak tangan. Kader Lansia RW 2 Kampung Rawa kok diem aja nih, nggak ada yang ikutan senam? Ayo di Lansia RW 2 Kampung Rawa ikutan senam juga yuk. Lansia Ceria RW 3 ikutan senam juga yuk. Yuk, Ibu Sri Murni, Ibu Sudati udah bagus senamnya. Ibu Eriwati kok diem aja, nggak semangat? Ayo Ibu, semangat. Ibu Royati yuk, senam yuk. Tuh, Pak Aras sudah pukul-pukul tangan tuh ikutin senam. Bagus, Pak. Oke, Ibu Aisyah. Ibu Aisyah yuk senam yuk. Nih, Posyandu ibunya Ibu Cici udah mulai pada senam nih. Ibu Jusniar Hashim kemana ini? Yo, jempol kelingking, jempol kelingking. Ibu Mercy Natasha boleh dinyalain kameranya. Ibu Rina Banawati kameranya juga dinyalain yuk. Ibu Yana Satyana kameranya dinyalain. Bu Vivi boleh kameranya dinyalain Bu Vivi? Ya, Bu. Oke, jangan lupa senyum saat senam.
21. Tangannya 21. Tuh, tangannya 21. Pak Sidik, ikutan yuk Pak Sidik, senam. Ya, tangannya dipukul-pukul biar nggak pegel. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, kita udah senam bersama-sama ya. Gimana setelah senam? Enak dan segar nggak nih? Oke, saya mau nanya sama Ibu yang paling semangat. Gini deh, ini yang paling banyak warganya nih di RW 2 Kampung Rawa. Tadi banyak yang ikutan senam. Gimana rasanya udah ikutan senam? RW 2 Kampung Rawa. Halo, RW 2 Kampung Rawa. Oh, bermasalah sepertinya. Bisa menjawab? Yuk, perwakilan dari RW 2 Kampung Rawa. Ya, Ibu. Gimana rasanya habis ikutan senam? Oh, gimana Pak? Oke, enakan ya, bagus. Selanjutnya saya mau nanya lagi nih, sama Ibu tadi yang ikutan senam, Ibu Sri Murni dan Ibu Sudati. Tadi ikutan senam, semangat banget sampai berdiri. Halo, assalamualaikum Ibu Sri Murni dan Bu Sudati. Waalaikumsalam. Gimana tadi abis ikutan senam, enak nggak? Enak juga. Enak. Hafalkan gerakannya? Hafal nggak gerakannya? Itu kurang jelas. Kurang jelas ya, putus-putus ya. Ya udah, nanti saya share di grup aja ya. Nanti gerakan ini bisa diulang pada saat dilakukan setiap hari di rumah ya, biar daya ingatnya bagus gitu ya, mengurangi demensia pada lansia. Oke, sip. Biar peredaran darahnya juga lancar. Iya, Bu Neng. Sehat-sehat ya Ibu Sri Murni dan Bu Sudati. Ya, Selanjutnya, biar tambah semangat nih posyandu lansia kita, mari kita sama-sama yuk bernyanyi bersama. Nyanyi lagu Mars Lansia. Udah pada hafal kan di sini lagu Mars Lansianya? Udah hafal ya? Kita nyanyi bareng-bareng ya, Mars Lansianya ya. Oke, yuk. Videonya nyalain, kita nyanyi bareng-bareng. Seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi dan tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertambah kepada Tuhan yang melimpah dan ramah. Desa kesehatan mencegah penyakit datang dan kekuatan memberi sesuai dengan kemampuan yang sehat sambut masa yang akan datang untuk hidup pun
hubungan sosial di dalam masyarakat berkembang kemajuan yang melimpah dan ramah. Bisa kesehatan mencegah penyakit datang dan kembangkan hobi sesuai kemampuan karena sehat jiwaku dan masa yang kaya masa tua bahagia. Baik, terima kasih semua udah menyanyikan lagu Mars Lansia dengan semangat dan happy. Happy nggak hari ini? Seneng nggak hari ini menyanyikan lagu Mars Lansia? Senam bareng. Seneng ya? Tenang. Oke. Senang, sip. Alhamdulillah. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kalau ada yang mau bertanya atau mau konsultasi tentang masalah gigi, boleh dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang. Tapi biar seru, Posyandu Lansia Online ini, kameranya dinyalain yuk semuanya. Jangan dimatikan ya, biar saya mau melihat wajah oma, opa, kakek, nenek, kakek, semuanya atau ibu-ibu kader juga di sini yang cantik dan ganteng ini ya. Oke, nanti narasumber akan memilih 3 orang yang paling semangat dari awal sampai akhir mengikuti Posyandu Lansia Online ini. Nanti diberikan hadiah goodie bag oleh narasumber ya. Jadi terus saksikan Posyandu Lansia Online di sini ya, dengan makanya kameranya dinyalain biar narasumber kita bisa melihat wajahnya nenek, kakek, oma, opa semua di sini. Oke? Baik, tanpa panjang lebar saya mau menyapa nih narasumber kita. Alhamdulillah udah nyampe, udah bergabung bersama kita di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum Dokter Cempaka. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Neng, selamat pagi Opa Oma semua. Selamat pagi. Baik, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang ya Dok. Izin saya memperkenalkan dokter ya, sama lansia di Johar Baru nih. Baik, saya mau memperkenalkan namanya narasumber kita Dr. Cempaka Mutia Rahmawati. Tanggal lahirnya 6 Maret 1992. Wah, bentar lagi ulang tahun ya, Dok. 6 Maret ya. Oke, alamatnya di Jalan Galunggung Sarua Permai, Ciputat, Tangerang Selatan. Nih hebat nih, Ibu Bapak, Oma Opa. Moto hidupnya, berbuat baiklah kepada siapapun karena tidak tahu siapa yang akan membalas pada saat kita membutuhkan. Wih, hebat bener semangatnya. Moto hidupnya dari Dr. Cempaka ya. Oke, Dokter Cempaka nih kayaknya oma opa, kakek nenek semua di sini sama ibu-ibu kader lansianya nih udah nggak sabar nih ya untuk ikutan Posyandu Lansia Online dan pingin tahu gimana sih permasalahan gigi pada lansia nih Dok? Iya, aku juga nggak sabar nih aku juga nih. Mau ketemu oma opa yang pada semangat hari ini, Masya Allah. Pada sehat tadi semua ya Opa Oma ya. Nenek kakek Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi pada senamnya pada semangat ya Dok. Kan dokter semangat lansia kita. Iya. Tadi pada senamnya pada semangat lansianya. Iya tadi aku juga lihat. Hebat banget. Nah, tetap semangat ya. Oke deh. Aku izin share ya sama Dokter Cempaka. Oke. Makasih Kak Neng.
Dok Jem, sehat ya, semangat. Sehat, alhamdulillah dok. Semangat dari dokter Eka nih. Iya, makasih dokter. Udah kelihatan belum? Sudah dok, sudah terlihat. Udah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, opa oma, kakek nenek, ibu-ibu kader di baru. Gak lupa saya mau menyapa ada Dokter Eka, Dokter Gigi Eka juga sebagai Kasapel UKM, Dokter Gigi juga di Puskesmas Johar Baru. Ada juga Dokter Zulfa, Dokter Gigi Zulfa. Selamat pagi dok, makasih udah ikut join. Dan ada Dokter Cindra juga sebagai Dokter Gigi di Poli Gigi Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Oke, nggak ngulur waktu lagi, saya langsung ya. Tema Posyandu Online pada bulan Februari ini, kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Nih, apa sih lansia itu? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lansia itu adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Lalu, menurut Pusat Data dan Informasi Kemenkes Republik Indonesia, proporsi masalah gigi dan mulut dan perawatan gigi oleh tenaga medis berdasar kelompok umur di Indonesia, sebanyak 54,2% lansia yang memiliki masalah gigi dan mulut, hanya 6,4%-nya yang mendapatkan perawatan gigi oleh tenaga medis gigi. Lalu sisanya kemana? Berarti didiemin aja ya? Jadi kalau lansia itu, proses penuaannya yang terjadi. Penuaan itu merupakan sesuatu yang nggak dapat dihindari ya Om Opa ya. Jadi proses menua ini yang membuat organ-organ dalam tubuh mengalami penurunan fungsi. Dan salah satunya pada rongga mulut. Inilah dampak dan proses menua pada kesehatan gigi dan mulut. Jadi melingkupi gigi, jaringan penyangga gigi, tulang rahang, jaringan lunak rongga mulut, kelenjar air liur, dan persyarafan motorik dan sensorik pada rongga mulut. Yang pertama, pada gigi. Nih, bisa dilihat ya, Oma Opa, biasanya banyak nih yang giginya nih udah pada rata, udah nggak ada tonjol-tonjolnya. Pasti ada salah satu dari Oma Opa yang memiliki gigi seperti ini. Ini didapat karena kebiasaan dari sebelumnya yang biasa kalau tidur tuh giginya digeretak-geretakin gitu. Jadi dia punya kebiasaan buruk pada saat tidur. Itu yang menyebabkan giginya jadi nggak ada tonjol-tonjolnya. Yang kedua ini gigi patah. Gigi patah, gigi yang dipertahankan, lalu sudah ditambal gitu. Tapi daya kunyahnya terlalu kencang, terlalu keras, makan makanan tuh yang keras gitu. Jadi giginya udah nggak sekuat dulu kan udah pernah ditambal, jadi gampang untuk patah. Selanjutnya ada gigi berlubang. Nah, biasanya namanya gigi ya udah kita milikin seumur hidup kita gitu. Apalagi di usia Oma Opa ini gigi semakin sudah dipakai setiap hari gitu. Jadi mudah keropos kalau nggak dijaga gitu. Nah, terakhir ini ada biasanya gigi berlubang di leher gigi yang mendekati gusi. Ini biasanya juga karena kebiasaan buruk Oma Opa yang sering sikat gigi yang kenceng banget, keras banget, kayak nyikat apa ya? Nyikat apa kan yang biasanya tuh? Nyikat sepatu gitu. Kosek-kosek baju kayaknya dok. Nyikat baju, nah ya. Nggak boleh sikat gigi keras-keras gitu ya. Jadi biasanya nih karena terlalu keras menggosok gigi, giginya jadi terkikis seperti itu. Ini juga bisa dilihat terdapat sisa akar gigi karena giginya kan biasanya udah kropos gitu. Jadi tinggal tunggul-tunggulnya. Biasanya Oma Opa bilang tuh tinggal akarnya. Ya, selanjutnya
Nah, ini jaringan penjaga gigi. Ini keadaan seperti ini nih biasanya berkaitan dengan penyakit sistemik, biasanya dengan penyakit gula. Dan ditambah kebersihan mulut yang buruk gitu. Kayak mau orang sikat gigi itu pasti giginya bisa dilihat di sini banyak karang giginya gitu. Pada jaringan penjaga gigi biasanya terjadi penurunan gusi. Jadi seharusnya kan gusinya di sini nih. Gitu. Jadi kalau pada lansia biasanya dengan penyakit sistemik gusinya jadi turun gitu. Giginya terlihat panjang karena itu tadi gusinya mengalami penurunan. Karena giginya jadi panjang, terekspos, ini tuh bagian akar gigi ya. Bagian akar gigi lebih sensitif daripada bagian mahkota gigi. Sehingga opa jadi sering terasa ngilu. Nah, apabila nih, tadi saya bilang kebersihan mulut yang buruk, terdapat karang gigi. Ini tuh karang gigi dari sisa-sisa makanan yang opa tuh nggak bersihin. Jadi dia mengeras, membentuk kalkulus. Kalkulus itu karang gigi. Karang gigi ini keras loh, opa. Jadi sama gusi itu kerasan karang gigi. Kalau nggak dibuang, nggak dibersihkan, lama-lama mengeras, maka akan menyakiti atau melukai gusinya. Sehingga akan terjadi pembengkakan merah-merah dan bahkan menjadi perdarahan. Seperti itu. Apabila sudah terjadi penurunan gusi sampai ujung akar, maka akan terjadi kegoyangan dan akhirnya akan kehilangan gigi. Seperti itu. Lanjut ya, aku kecepatan nggak? Selanjutnya, bolehkah nih mencabut gigi yang sudah goyang sendiri tanpa bantuan dokter gigi? Yang seperti saya sebutkan tadi ya, jadi kalau udah goyang giginya boleh nggak dicabut sendiri di rumah? Coba opa, boleh nggak? Jawabannya, nggak boleh. Nggak boleh ya opa ya, karena kan gemes banget ya, udah tinggal sedikit lagi copot gitu. Sering banget tuh ya datang ke poli gigi, udah sebentar lagi copot, udah goyang gitu kan. Udah saya tarik-tarik gitu, itu nggak boleh dicabut sendiri, karena akan menyebabkan ada kemungkinan gigi yang tercabut tidak seluruhnya. Jadi ada masih gigi yang tertinggal gitu. Lalu akan terjadi perdarahan apabila terlebih pada pasien yang dengan penyakit sistemik gitu, nggak boleh cabut sendiri karena nggak bisa mengontrol perdarahan di rumah. Jadi harus dengan dokter seperti itu. Dan apabila kita opa mencabut gigi di rumah dengan tangan kotor, tidak dengan alat yang steril, maka akan terjadi infeksi, giginya gusinya bengkak dan akan bengkak sampai tipis. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh ya. Ya. Oke. Lanjut yang ketiga ada tulang rahang. Nah ini tulang rahang juga mengalami osteoporosis di mana tulang rahang tuh udah nggak kompak lagi, udah nggak tebel setebel dulu gitu waktu masih muda. Jadi perlekatan gigi dengan tulangnya juga agak mengerenggang gitu. Yang tadinya tulangnya padat sekarang sudah mulai berbolong-bolong gitu. Apabila makan dengan beban tekanan kunyah yang terlalu berat, maka akan gampang banget untuk patah rahangnya gitu. Di sini ada gambaran gimana kalau gigi yang ada di rahang itu dicabut gitu. Jadi lama-lama si rahangnya itu akan menyusut. Bisa dilihat ya, yang tadinya masih segar, kalau giginya dicabut nggak dijaga, propos harus dicabut, akhirnya rahangnya kusut, mukanya jadi kelihatan kempot ya. Di sini juga ada nih, saya lihatkan. Ini contohnya. Ini contoh gigi yang nggak ada, ini contoh rahang yang nggak ada giginya, lebih nyusut daripada yang masih ada giginya kan, gitu. Oke. Jadi masalah penyusutan ruang rahang itu menjadikan gigi tiruannya mudah longgar. Jadi kalau mau pengerasa gigi tiruannya nggak cekat lagi itu karena
si giginya itu, si tulang rahangnya itu udah mulai menyusut. Jadi memang harus di-maintain 6 bulan sekali ke dokter. Yang keempat, jaringan lunak rongga mulut. Nah, jadi pada jaringan lunak mulut itu, kalau oma-opa nggak tahu jaringan lunak tuh yang mana, itu tuh yang di bibir dalam atas bawah sama yang di bagian pipi, itu namanya jaringan lunak rongga mulut atau mukosa. Nah, biasanya itu juga pada oma-opa ini yang sudah lansia, dia berkurangnya elastisitas dari mukosa itu tadi. Jadi dia lebih tipis, lebih warnanya pucat gitu ya, dan rentan mengalami luka akibat gesekan, infeksi, bahkan sampai ada yang keganasan atau kanker. Jadi karena dia udah tipis, kalau oma pas sikat gigi yang kenceng heboh, itu bisa jadi sariawan, cepet banget sariawannya gitu. Nah, kalau oma punya sariawan yang menetap lebih dari 3 sampai 4 minggu, ini kok sariawannya nggak hilang-hilang, malah tambah gede gitu nih sariawannya. Yang tadi cuma 1 titik, ini kok udah jadi lebar banget gitu. Jadi itu oma-opa harus concern, harus serius. Ini kenapa gitu? Ini sariawan biasa atau bukan? Nah, harus dicek ke dokter gigi. Selanjutnya, kelenjar air liur. Kelenjar air liur itu kelenjar air ludah ya. Jadi pada rongga mulut tuh biasanya terasa kering karena produksi air liur pada oma-opa tuh udah berkurang. Karena diperparah juga karena penggunaan obat-obat dan penyakit sistemik yang oma-opa derita. Obat antidepresi, antihipertensi, terus ada obat sedatif, antihistamin, obat penyakit Parkinson, autoimun, atau Alzheimer. Juga untuk oma-opa yang mengalami terapi radiasi itu juga bikin mulutnya kering. Tapi solusinya yaitu minum airnya lebih banyak berarti ya. Yang terakhir ada persyaratan motorik dan sensorik. Nah, pada lansia juga fungsi dari motorik dan sensoriknya berkurang. Ditambah ada penyakit stroke, Parkinson, juga dapat memperburuk pengunyahan dan penurunan sehingga pasien rentan tersedak. Gitu. Penurunan kapasitas indera penciuman dalam lansia juga yang perubahan syaraf motorik mulut menyebabkan hilangnya persepsi terhadap makanan dan gangguan selera makan. Biasanya lansia juga udah udah nggak enak makan karena udah nggak ada giginya, jadi nggak nafsu makan gitu. Makanya itu nggak boleh ya. Harus giginya dijaga, karena dengan hilangnya gigi, maka fungsi pengunyahan, penelanan, dan fungsi bicara itu akan terganggu. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada kurangnya asupan nutrisi pada lansia. Jadi berbanding rata, berbanding lurus ya, antara kesehatan mulut sama status gizi lansia. Kalau kesehatan gigi dan mulut lansia menurun, jadi kesehatan atau status gizi lansia juga ikut menurun. Maka dari itu kita harus meningkatkan kesehatan gigi dan mulut lansia agar status gizi dan lansia juga meningkat. Oke, nah gizi yang cukup itu meningkatkan kesehatan. Dan gizi yang cukup juga meningkatkan kesejahteraan lansia. Lalu, apa nih yang harus kita lakukan nih? Kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Gitu ya, Opa-opa ya. Dengan menyikat gigi yang baik dan benar. Yaitu berapa kali, Opa? Tahu nggak cara sikat gigi yang baik dan benar dilakuin berapa kali? 4. 4 kali, wah hebat. Hebat banget. Parah tuh. Jadi kalau umumnya harusnya 2 kali sehari gitu. Pagi tuh. 2 kali? Iya, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur gitu. Jadi pastiin dulu nih sebelumnya habis makan sarapan 30 menit kumur-kumur dulu. Jadi sebelum sikat gigi biar sisa-sisa makanannya tuh hilang ke bawah sikat gigi. Ke bawah air. Jangan lupa juga pasta giginya harus yang berfluoride dan sikat giginya berbulu lembut ya. Buat oma-opa tuh harus yang lembut karena ya tadi bisa super soft. Iya, bisa. Kalau ada cepet tergesek, cepet luka gitu karena mukosanya tadi udah tipis ya.
Lalu, nah ini cara menyikat gigi yang baik dan benar. Udah benar belum nih sikat giginya Oma Opa nih? Jadi pertama sikat giginya dibasahin dulu ya. Lalu, Ya. lalu taruh pasta gigi sebesar kacang polong aja. Lalu posisikan gigi 45 derajat terhadap gigi pada celah antara gusi dan gigi. Yes, nih pada gambar ya. Sikat gigi depan dan atas dengan gerakan vertikal atas bawah. Dari gusi ke gigi, seperti itu ya. Lanjut ke gigi belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah sama. Disikat maju mundur. Kalau yang belakang maju mundur perlahan tapi masih dengan posisi 45 derajat. Gigi belakang, kanan, atas, bawah, bagian dalam. Yang atas kan bagian dekat langit-langit, yang bawah dekat lidah. Itu disikat juga, maju mundur. Lalu bagian gigi depan, atas, bawah, bagian belakang disikat dengan gerakan vertikal dari arah gusi ke gigi atau keluar. Gitu ya. Gitu. Ya. Gigi belakang kanan kiri atas bawah, bagian pengunyahan juga jangan lupa disikat dengan gerakan maju mundur perlahan. Di bagian permukaan kunyah yang ini ya. Oke. Lanjut. Nah, cara menyikat giginya itu jangan cepet-cepet kalau sikat gigi ya, mau apa ya? Kayak 1 menit, nggak ada 1 menit, cuman berapa 10 detik gitu. Nggak boleh harus 2 menit. Karena minimal tuh 8 kali gerakan pada setiap permukaan giginya. Jadi tuh, 4, 5, 6, 7, 8, baru pindah, gitu ya. Terus setelah permukaan gigi selesai disikat, kumur-kumur 1 kali aja. Kenapa cuma 1 kali? Karena ada zat berupa fluor yang bagus untuk gigi itu, yang ada di pasta gigi, biar nggak hilang seluruhnya. Masih ada yang tetap di permukaan gigi. Lalu bersihkan sikat gigi dengan air dan simpanlah sikat gigi tegak dengan posisi kepala sikat berada di atas. Jangan ditumpuk sama sikat gigi yang lain ya. Jangan ditumpuk sama temennya, ibunya, neneknya, cucunya, jangan. Nanti kumannya jadi tukar-tukaran. Gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang saya mau menjelaskan cara membersihkan dan menyimpan gigi palsu lepasan. Ini Oma-Opa pasti banyak ya yang udah pakai gigi palsu lepasan ya. Kapan sih gigi palsu tuh dibersihin? Oma-Opa biasanya bersihin gigi palsunya berapa kali sehari? Atau seminggu sekali? Gue nggak pakai gigi. Gue nggak punya gigi palsu. Oh, nggak punya gigi palsu. Ya, Nggak untuk punya. Oma-opa yang punya gigi palsu, ini harus dibersihin setiap hari ya. Kenapa? Karena gigi palsu yang kotor, kalau tetap dipakai, itu makanan yang kayak tadi saya bilang, kalau di gigi aja makanan sisa nggak dibersihin, itu jadi kotoran. Apalagi di barang mati gitu. Kalau dibiarin aja, pasti juga ada sisa makanan yang di situ, dia bakalan mengeras dan jadi karang gigi juga gitu. Terus mengganggu penampilan. Terus mulutnya kan jadi bau karena kotor. Karena bau, ada karang giginya, jadi pasti mengiritasi gusi yang tadi saya bilang. Karang gigi itu lebih keras daripada gusi. Lalu lama-kelamaan terjadi infeksi, seperti itu. Itu yang dihindarin ya. Ya. Selanjutnya nih, cara membersihkan dan menyimpan gigi palsu lepasan. Ada 2 teknik. Yang pertama teknik menyikat. Jadi setelah makan, dilepas dan dibersihkan gigi palsunya. Lalu bersihinnya dengan sikat halus dan sabun di bawah air yang mengalir. Jangan lupa ditatakin sama wadah ya. Soalnya ntar udah semangat ngebersihin, loncat, terus patah gitu. Jangan sampai patah ya sayang. Lalu hindari menggunakan air panas. Jangan pakai air panas, pakai air biasa aja. Air keran ya. Lalu bilas dengan air bersih sebelum dipakai. Selanjutnya, cara membersihkan dan menyimpan gigi palsu lepasan. Ini teknik kedua, ada teknik rendam. Jadi ada namanya larutan yang mengandung sodium hipoklorit. Mungkin ada di warung-warung, nggak boleh sebut ya. Di warung-warung, di apotik tuh ada sodium hipoklorit untuk fungsinya untuk merendam gigi palsu. Gitu. Ngerendamnya jangan lama-lama, jangan ditinggal tidur, cukup 10 menit aja. Karena ada kandungan sodium hipoklorit itu nanti bakal merusak gigi palsunya kalau lama-lama didiemin ya.
Bilas dengan air bersih sebelum digunakan kembali. Kalau dengan sodium hipoklorit ini direndam 1 sampai 2 kali aja seminggu. Ya, nggak usah sering-sering juga. Tapi tetap disikat gitu tiap hari. Lalu ini cara membersihkan dan menyimpan gigi palsu dan lepasan pada malam hari itu dilepas, jangan dipakai. Lalu simpan di dalam wadah yang berisi air bersih. Ya. Oke. Oke. Selanjutnya ada senam rongga mulut. Senam rongga mulut ini biar membantu otot-otot wajah, lidah, dan kelenjar air liur ini berfungsi lagi, gitu, meningkatkan fungsinya. Ya, saya nggak dapet itunya, tapi ada videonya di YouTube. Ayo kita tonton bersama ya. Ya, ini dapat dari punyanya Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia tentang edukasi terhadap lansia juga. Ayo kita simak ya. Kinerja otot wajah, otot lidah, dan untuk meningkatkan produksi air liur dapat dilakukan senam. Yang pertama, senam wajah. Senam wajah ini dilakukan saat pagi hari setelah bangun tidur. Cara senam otot wajah yaitu mulai dengan gerakan tersenyum. Gerakan tersenyum. Ke arah atas dan bibir ke arah samping sambil menutup matanya. Gerakan selanjutnya, buka mulut dan mata Anda semaksimal mungkin, kemudian kembali ke posisi rileks. Selanjutnya, tutup mulut secara rapat dan tiupkan udara ke dalam mulut, serta gerakan pipi ke kiri dan ke kanan dalam keadaan mulut tertutup. Ulangi gerakan senam wajah tersebut sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian, lakukan. Ayo, mau apa bisa nggak? Kita ulangin coba ya gerakannya tadi. Gerakan pertama. Yuk, gerakan pertama gerakan tersenyum. Coba senyum. Saya pengen lihat mana senyumnya. Dengan menarik otot pipi ke arah atas dan ya, otot pipi ke arah atas dengan mata senyum terpejam. Selebar-lebarnya yuk. Senyumnya mana? Selebar-lebarnya. Paling lebar. Lakukan 3 kali gerakan. 1, 2, 3. Ya, udah belum? Udah ya? Senyum. Udah, sekarang yang kedua, buka mulut dan mata lebar-lebar. Ya, 3 kali gerakan kita bikin. 1, 2, buka mulutnya. 3. Ya. Yang ketiga tadi apa, ayo? Ada yang inget nggak? Jadi, buka mulut lebar, masukkan udara ke dalam mulut, terus ditahan di dalam mulut. 1, 2, 3 ya. Ya, lalu digerakin. Pipinya. Dikembungin. Terus anginnya dipindahin ke kanan ke kiri. Nah, bagus tuh Bu Haji Emon. Nah, contohnya Bu Haji Emon. Ayo. Haji Tati juga benar. Ibu Erawati juga benar nih. Yuk, yang di pos Endulansia RW 2 Kampung Rawa ikutin. Ya, udah benar. Nah, dikembungin pipinya. Oke, ini dilakukan pagi hari ya. Ya. Yang kedua senam lidah. Ayo diperhatiin. Nah, kedua lidahnya. Nih. Lidahnya dikeluarin semaksimal mungkin. Dijulurkan. Melet paling lebar, paling jauh. Terus 5 kali dibalikin lagi ke mulut. 5 kali. Ya, mantap. Pintar, semuanya hebat. Udah ya, udah 5 kali ya. Selanjutnya Gerakan lidah Anda semaksimal mungkin dan gerakan ke kanan dan ke kanan dan ke kiri. Gerakan menjilat kiri. Berlawanan arah jaraknya. Oke, sekarang dikeluarin terus diarahin ke kanan ke kiri. Tuh, lidahnya ke kiri, kanan.
Kiri, kanan, kiri, Ayo, Pak Aras kanan. hebat, Pak Aras bener. Terus apa namanya, ngikutin bibir, lidahnya, Sarah jarum jam muter. Muter, lidahnya diputerin. Lidahnya diputerin. Yuk, kita Terus senam dibalikin rongga lagi mulut. berlawanan arah jarum jam. Sekarang gerakannya kebalik, lidahnya. Puternya gantian. Nah. Oke, lanjut ya. Dalam keadaan mulut tertutup, dorong bibir atas ke arah depan. Nih, selanjutnya lidahnya seolah-olah mau menyentuh hidung. Nyampe nggak? Yuk, lidahnya dikeluarin sampai ke hidung. Gak bisa, Bisa, Bu. kalau nggak bisa nggak apa-apa ya, dong. Susah. Terus menyentuh ke dagu. Ke atas bawah, lidahnya di ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, lidahnya. Oke. Selanjutnya dorong bibir atas ke arah depan. Gimana ya? Gini. Monyong. Yang atas aja yang dimanyunin, yang bawahnya di dalam. Bibir, sekarang bibirnya. Bibir atas, ya. Tadi lidah udah, sekarang bibir. Gitu ya. Masih dalam mulut keadaan tertutup. Sekarang bibir bawahnya yang didorong ke arah depan. Ya, dijebewin bibirnya. Manyun bibir bawahnya. Manyun udah ya. Sekarang dorong pipi kiri kanan dengan lidah. Jadi dari dalam mulut lidahnya kedorong ke pipi dalam kanan dan kiri. Pipi kiri dikembungin, terus pindah ke kanan pakai lidah, didorong lidahnya ke pipi bagian dalam. Pipinya didorong pakai lidah. Kiri kanan 5 kali. Oke deh. Oke. Ada satu lagi. Ini untuk kelenjar air liurnya. Gerakan ini sangat bermanfaat Untuk meningkatkan produksi air liur. Cara melakukannya yaitu gerakan pertama, letakkan 4 jari ditaruh di belakang mulai sini. pijat kelenjar dari belakang ke depan. Oh, 4 jarinya yuk, ibu-ibu, bapak-bapak. Putar. Dipegang ke pipi. Diputar-putar 10 kali. Putar pipi bagian belakangnya. Biar air liurnya, ludahnya agak banyak, jadi mulutnya nggak kering. Oma, opa, bapak, ibu, kakek, nenek. Dipijet-pijet gitu. 10 kali dipijet-pijet Di ya. bagian belakangnya. Diulang 10 kali ya, Dok? Iya, 10 kali. Gerakan keduanya Dalam batas tulang rahang dan di sini. ke arah atas. Tekan pada 5 titik dari arah belakang ke depan. Ya. Dan gerakan ketiga, Nih. Terus. tekan pada Jeng. 5 titik dari arah Dipijet. Ya, sekarang di tangannya nih jempol. Taruh di sini. Jempolnya. Di rahang bawah. Taruh di rahang bawah. Terus di titik Dikedepanin. dipencet-pencet, dijalanin sampai ke belakang kuping. Ke arah atas. Dipencet Iya, ke arah atas. telinga. Dari samping kiri, Bu Siti Juarsih dari yang samping kiri ke atas. Ya, ke atas. Nah, lakukan 10 kali juga ya. 10 kali biar air liurnya banyak dan nggak kering mulutnya ya, Dok? Iya, betul. dan diulang sebanyak 10 kali. Nah, yang terakhir ditaruh di sini. Di belakang dagu. Dagu juga ditekan 10 kali ya. Ditekan 10 kali dagunya pakai jempol. Dipijet, tekan sampai dengan 10 kali. Oke.
Udah ya. Nah, Oke, makasih Om Opo udah ngikutin tadi senamnya, itu bisa dilakuin tiap hari ya. Kalau otot-otot wajah sama gerakan lidah itu bisa pagi-pagi, pijat kelenjar liur bisa sambil tiduran kalau mau bobo ya. Oke. Kalau mau tidur. Udah, sekian. Terima kasih Om Opa. Ibu kader yang udah ikutin, dengerin, perhatiin dari awal. Terima kasih. Sekian. Ini referensi yang saya buat. Oke deh. Terima kasih Oma Opa, kakek nenek, ibu-ibu kader udah dengerin dan ngikutin senamnya. Baik. Nah, Dok Cempaka, ini udah selesai ya berarti ya materinya. Wah, sangat bagus sekali nih ya. Jadi nambah ilmu nih buat kader-kader, buat lansianya, buat oma-oma, kakek nenek juga ya. Terima kasih loh Dok. Tadi kita diajarin senam mulut juga biar air liurnya bertambah, jadi mulutnya nggak pada kering gitu ya. Dan juga diberitahukan tentang penyakit masalah yang ada di gigi pada lansia gitu ya Dok. Wah, terima kasih banyak nih. Tapi ini Dok, kayaknya ada beberapa yang ingin bertanya nih sama dokter nih di konsultasi nih, gimana Dok? Boleh. Boleh, oke. Sekarang saya pertama mau ngasih dari pertanyaan ya, dari Ibu Sri Budi Rahayu. Kayaknya Bu Ayu ada deh di sini, bentar. Bu Ayu, Assalamualaikum Bu Ayu. Mana dia Bu Ayu? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Ayu di pertanyaan di chat nanya, untuk pemeriksaan gigi Dok sebaiknya berapa kali dalam setahun ya? Ya, makasih Bu Sri Budi Rahayu pertanyaannya. Jadi untuk pemeriksaan gigi setahun itu 2 kali, jadi 6 bulan sekali. Gitu. Itu normalnya kalau misalnya nggak ada sakit gigi pun 6 bulan sekali harus ke dokter gigi. Kenapa? Karena dicek sama dokternya. Apa yang harus dicegah, bisa dicegah, ada obat khusus nanti untuk cegah agar tidak giginya berlubang gitu. Iya, di-maintain selama 6 bulan. Lalu kalau emang ada keluhan, bisa sesering mungkin nggak apa-apa ke dokter gigi. Mau dicek aja dong giginya gitu. Saya mau lihat gigi saya. Gitu. Biasanya ngilu-ngilu. Nanti diresepin obat gitu. Biasanya untuk mendeteksi mendeteksi gigi berlubang yang masih kecil itu, biasanya ibu-ibu sama opa ini nggak berasa kalau ada giginya berlubang, taunya nanti udah sakit. Biasanya kalau udah sakit itu malah justru udah parah gitu. Itu kenapa harus rutin ke dokter gigi, karena dokter gigi yang bisa lihat ada kemungkinan bakal giginya berlubang gitu. Jadi bisa dicegah agar giginya nggak berlubang besar. Seperti itu. Gimana Bu Ayu? Ya cukup. Bu Neng. Oke. Ya. Sudah dijawab ya sama dokter Cempakanya langsung. Oke, sehat-sehat ya Ibu ya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya dari Ibu Ade Rina, kader RW berapa nih? RW 6, kader RW 6. Nanya, apakah lansia selain sikat gigi teratur boleh menggunakan obat kumur seperti betadine, listerin, dan lain-lain? Kayaknya Ibu Ade ada ya, Bu Ade. Assalamualaikum. Iya Mana Bu. nih, tadi? Waalaikumsalam. Mana ya? Tadi saya belum. Mana? Yuk Bu Ade, boleh kameranya dinyalakan? Iya Bu. Ya, halo Ibu Ade. Dok. Ya. Boleh lansia selain sikat gigi pakai obat kumur dan lain-lain. Boleh, buat nggak lansia juga boleh, buat kita juga boleh, cuman nggak setiap hari dan nggak usah rutin sehari 2 kali gitu. Karena dalam mulut kita itu ada bakteri baik juga. Kalau
biasanya obat kumur itu menghilangkan semua bakteri yang ada di mulut, baik itu bakteri baik maupun bakteri yang jahat gitu. Jadi nggak bisa milih dia gitu. Jadi boleh dipakai kalau misalnya lagi mulutnya nggak enak gitu, ngerasa bau dan ngerasa nggak bersih gitu. Itu boleh dipakai obat kumurnya. Cuman jangan sering-sering gitu ya. Terus pemilihan obat kumur juga jangan yang mengandung alkohol karena bakal dapat mengiritasi jaringan lunak yang ada di mulut. Biasanya tuh pipinya jadi perih gitu, terus juga jadi kering. Jadi boleh pilih yang nggak mengandung alkohol ya. Iya dok. Iya. Terima kasih ya dok. Sama-sama Ibu Ade. Oke, udah jelas ya Bu Ade ya? Iya. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Cempaka atau ada yang mau konsultasi tentang masalah kesehatan gigi dan mulut? Oh, ini dari Pak Aras nih dok. Pak Aras nanya bagaimana cara menghindari mulut suka apa tuh? Bau. Bau. Oke, ini ada Pak Arasnya juga nih. Ya. Silahkan. Ya, halo Pak Aras, assalamualaikum. Ya, halo juga. Jadi kalau mulut bau ini bisa macam-macam sebabnya. Bisa karena mulut kotor gitu ya, jarang sikat gigi, apalagi kalau ada gigi yang berlubang itu udah pasti bau. Kalau ada akar gigi, sisa akar gigi itu pasti bau gitu. Gimana cara menghindarin bau? Ya harus hilangkan. Maaf. Harus dihilangkan penyebabnya gitu. Jadi kalau misalnya saya kumur-kumur mulut, sikat gigi mulu biar nggak bau gitu kan, mohon maaf saya minum dulu ya. Excellent. Iya, kayaknya butuh minum. Nggak apa-apa dok. Itu doping. Doping, iya, biar tambah semangat Dokter Cempakanya. Karena kayaknya warga lansia di Johar Baru ini semangat banget ya untuk konsultasi dan di Posyandu Lansia Online ini ya. Oke, semoga nanti bisa menjawab semua kesehatan tentang lansia di Johar Baru. Mohon maaf nanti ya, boleh loh nanya lagi. Mau apa Kaneng, maaf. Oh, nggak apa-apa dong. Aku sangat bersemangat ini. Jadi Bapak Aras tadi ya udah saya sampaikan. Jadi tergantung penyebabnya. Jadi hilangkan dulu penyebabnya. Karena kalau Bapak Aras sikat giginya rutin, sering nih sikat gigi kumur-kumur. Tapi kalau giginya masih ada gigi yang berlubang, masih ada akar gitu, itu sebagai faktor dari bau mulut gitu. Aras giginya bagus gini dok. Gimana? Ya loh. Saya itu kan gigi saya masih utuh dok ya, semuanya. Ya. Masih utuh semuanya. Hanya bedanya di sini ada abrasi ya. Tapi kadang-kadang terasa mulut kurang nyaman, kayak bau gitu. Kadang-kadang gitu. Padahal saya gigi sudah makan tiap makan saya gosok gigi. Oh iya, hebat. Itu boleh dikonsultasiin ke dokter penyakit dalamnya. Siapa tahu ada gangguan di pencernaan. Jadi kalau emang Bapak Aras ngerasa dari mulutnya baik-baik aja, nggak ada lubang, nggak ada infeksi. Itu bisa jadi dari sistem pencernaannya, dari lambungnya gitu. Karena kembali karang gigi saya juga nggak begitu heboh banget, nggak boleh kata sih ya nggak ada lah gitu pernah rutin kan. Tapi kadang-kadang merasa saya itu rasanya kurang nyaman mulut begitu. Iya, karena produksi air liur itu tadi produksi air liur di lansia juga berkurang gitu, menurun. Jadi ya emang wajar kalau ngerasa mulutnya nggak nyaman gitu. Iya, tapi kalau hanya nggak nyaman, saya saranin boleh ke dokter spesialis penyakit dalam ya buat lihat lambungnya. Tapi kalau Bapak ngerasa baik-baik aja, nggak ada keluhan yang berarti ya nggak apa-apa. Bapak harus banyak minum, baik-baik minum air putih gitu, biar air liurnya banyak juga. Gitu.
biar mulutnya nggak kering ya. Minum sih banyak sih, bisa 3-4 liter sehari saya minum. Wah, hebat. Iya. Saya Iya. ngukur dari termos soalnya kan gitu kan. Siang Iya, hebat Bapak. Ya, mungkin itu tadi karena proses penuaan itu mulutnya jadi kering. misalnya mau pikir gitu. Ya kalau gitu ya. Jadi Ya. kumur-kumur itu ya. Iya, Makasih, boleh. Ya. Oke, Pak. Saya kan selama ini kan umurnya pakai NaCl ya, pakai obat infus itu. Karena sudah terpapar COVID 3 kali, dikasih Modortere, ini NaCl itu sih aja, air kebiasaan saya pakai itu. Jadi nggak pakai betadin saya nggak. Oh iya, nggak apa-apa Pak, boleh. Boleh, nggak apa-apa Pak. Karena beberapa lansia ini ada yang minum obat darah tinggi rutin dok, kayak amlodipin gitu. Iya kan sudah saya bahas di awal memang. Terlebih dengan penyakit penyerta, dengan obat yang diminum itu menjadikan mulut kering karena produksi dari kelenjar air liurnya juga berkurang. Itu bisa dibantu dengan minum air yang banyak dan makan buah, sayur gitu. Lalu ya tadi ikutin pijat air liur tadi. Semoga mulut kering pada lansia yang mengakibatkan bau, kalau nggak ada keluhan gigit berlubang bisa jadi efek samping dari minum obat darah tinggi ya dok ya? Iya, kan lansia untuk minum air putihnya agak banyak ya. Iya, makan buah, sayur. Oke, ditambah sama makan buah ya. Oke, begitu ya Pak Aras ya. Oke, sehat-sehat ya Pak Aras ya. Pak Aras sekarang dari Soman ya. Sehat-sehat Pak Aras. Iya, semakin. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Septi Ayu. Nih ada mana nih tadi Septi Ayu ya? Oke, Ibu Septi Ayu nanya bagaimana cara mengatasi mulut kering. Jadi bicara agak serak dok. Silakan dok. Iya, ya makasih Bu Septi ya kurang lebih sama ya. Jadi harus konsumsi air yang banyak dan makan buah gitu. Oke, tadi hampir mirip ya. Pertanyaan yang sama ya berarti ya dengan pertanyaan dari Pak Aras ya. Jadi pada lansia efek samping dari obat bisa, makanya harus diperbanyak dengan minum air putih banyak dan sayur buah ya dok ya. Iya. Gimana Bu Septi? Tadi Bu Septi boleh dinyalakan suaranya speakernya Bu? Gimana Bu Septi? Ya sudah. Oke, sudah. Sehat-sehat ya Bu Septi ya. Iya. Oke, selanjutnya ada lansia yang bertanya dari RW 3, Posyandu Lansia Ceria. Ayo silahkan. Boleh. Assalamualaikum. Ibu Hajah Suud. Katanya dari RW 3 mau nanya langsung sama dokter Cempaka dok. Mana nih lansia RW 3? Bentar, saya cari dulu. Yuk boleh dinyalakan lansia RW 3. Lansia Ceria RW 3. Iya, silakan dari Ibu Hajah Suud mana? Saya udah menyalain Ibu, maaf. Trackernya dari Posyandu Lansia RW 3. Ini kebetulan Zoom bareng sebelahan sama ibunya, Ibu Cici ya. Yang punyanya Posyandu Lansianya suaranya belum dinyalakan. Yang punyanya Bu Cici udah dimatikan, tinggal yang
Oke. Ya, halo Bu. Halo, ya, silakan RW 3. Nanya apa nggak dapat Cempaka? Waalaikumsalam Ini Bu Dokter. warahmatullahi. Iya Bu. Pakai gigi setelah ya, supaya dikit lagi gigi palsunya. Ibu maaf suaranya nggak terdengar nih. Ini saja ya. Yuk silakan. Nama bersiapa? Bu Suud, Bu Haja Suud. Ya silakan Bu. Ya dokter, saya tanya Bu Dokter. Iya Bu. Untuk lansia, berapa lama diganti gigi palsunya? Atau untuk berapa tahun gitu? Kapan harus ganti gigi palsu ya? Iya, harus pakai tanam. Untuk berapa lama gitu? Atau 3 tahun atau 2 tahun gitu? Bagaimana Bu gigi palsunya ditanam? Iya, ditanam. Ibu bikinnya di mana? Terus berapa lama? Di atas. Di atas. Oke, aku coba jawab ya, Ibu Haja Suud ya. Jadi, nih Bapak Ibu, Oma Opa, Ibu-ibu kader nih, kakek nenek juga harus diperhatikan. Di mana bikin gigi palsunya. Nggak boleh di tukang gigi, ya. Kenapa? Karena mereka nggak punya basic kesehatan gigi dan mulut gitu. Jadi mereka tuh biasanya memakai bahan-bahan yang nggak baik gitu buat jaringan mulutnya. Gitu. Biasanya yang saya lihat mereka pakai lemnya lem yang buat perkakas gitu, ditaruh di gigi. Terus yang harusnya giginya dipakein gigi palsu yang bisa dilepas, ini ditanam di atas sisa akar gigi. Ini nggak boleh. Karena apa? Karena sisa akar gigi itu gigi mati. Kalau didiemin aja. Kalau didiemin aja nih nggak ditutupin sama gigi palsu aja dia bisa infeksi, bisa bengkak. Apalagi dia ditutupin sama gigi palsu. Itu bisa banget infeksi dan bikin bengkak. Gak hanya itu, mungkin juga bisa parah. Bisa melebar, meluas infeksinya. Gak cuma di gigi satu itu aja. Asal mau dibikin gigi palsu aja itu satu. Tapi malah meluas ke semua gigi. Gitu. Di pertanyaannya, kapan harus ganti gigi palsu buat lansia ya? Kapan gigi palsu lansia diganti? Kalau udah nggak nyaman. Gitu. Jadi kalau udah longgar, udah nggak nyaman, itu harus diganti. Tenggat waktunya terserah, beda-beda setiap orang. Tergantung lama sebenarnya menyusutnya tulang rahangnya. Gitu. Jadi kalau udah dipakai udah nggak nyaman, itu harus diganti. Biasanya nanti diganti di basisnya aja. Nanti ditambahin, dicetak ulang, ditambahin basisnya, nanti udah nyaman lagi. Gitu. Ya, tapi tetap konsul ke dokter itu 6 bulan sekali. Nanti bisa di follow up, dikontrol kapan memang harus ganti gigi palsunya. Begitu. Jelas nggak? Gimana Ibu Suud? Mic-nya masih mati, Bu. Halo Bu Suud. Ibu Suud. Halo, nggak kedengeran. Boleh di nyalain mic-nya? Mic-nya? Dengannya barangkali. Ya, Bu Suud, gimana? Jawaban dari dokter Cempaka? Sudah jelas, terima kasih Bu Dokter. Jelas ya. Saya mau izin nambahin nih Kak Neng. Sebenarnya jangan takut buat pasang gigi palsu di puskesmas. Di puskesmas nggak bisa pasang gigi palsu, tapi kita bisa merujukan gitu. Daripada harus bikin gigi palsu di tukang gigi yang merusak gigi malah bukan memperbaiki gigi, itu
lebih baik ke puskesmas gitu ya. Kita bisa lihat, kita bisa obatin dulu gigi yang rusak, kita bisa cabut, kita bisa bersihin semua giginya, baru kita rujuk ke vaskes tingkat di atas puskesmas untuk dibikinin gigi palsu gitu. Dengan BPJS di cover, tapi tidak seluruhnya mungkin. Nanti bisa di cover ya dok, BPJS ya dok, gigi palsu. Cover, tapi dalam batas apa semananya juga kita kurang paham ya, tapi di cover kok gitu. Itu bisa dibicarakan nanti dengan rumah sakit yang menanganinya gitu. Jadi jangan takut ke puskesmas untuk minta rujukan gigi palsu gitu. Jadi sayang banget kalau harus ke tukang gigi gitu, karena tukang gigi bukan yang memperbaiki gigi, malah tambah masalah baru gitu. Nanti ujung-ujungnya ke dokter gigi lagi. Kenapa nggak dari awal aja? Gitu ya. Ya berarti gigi palsu ditanggung sama BPJS. Kalau dari lansianya ingin membuat, boleh datang ke puskesmas dulu, diperiksa dulu sama dokter puskesmas, nanti dilakukan rujuk ke rumah sakit. Iya betul. Selanjutnya ada lagi yang mau langsung bertanya kepada Dokter Cempaka, dipersilahkan. Oh ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang mau isi absen, boleh ya, ada di kolom chat absennya. Tensi terakhir, berat badan terakhir juga diisi. Udah ada yang punya buku lansia atau belum, boleh diisi juga ya di absensinya ya. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya nih, mumpung ada Dokter Cempaka di sini, nggak kerasa nih dok. Nanya. Oh iya dok, Pak Aras, silakan Pak Aras. Saya tuh mau nanya, saya tuh kan sebenarnya alhamdulillah nggak pada keluhan salah gigi ya. Tapi kedengar tadi bahwa harus kontrol 6 bulan sekali, kalau nggak ada alasan gimana ngomongin ke dokternya, ke dokter gigi. Dan kita nggak punya alasan sakit gigi kagak, apa kagak gitu kan. Gimana nggak ada ngomong-ngomong ke dokternya gitu. Gak apa-apa Pak, karena memang dokter gigi harus kontrol 6 bulan sekali. Bapak bilang aja saya mau ke dokter gigi, mau kontrol gigi gitu. Oh gitu. Iya, oh ya udah kalau gitu. Apa-apa. Oke, makasih. Iya. Terus apa alasannya gitu? Orang yang nggak sakit kok nanti ketawain gitu. Sama kayak kontrol tensi aja Pak Aras, kontrol tekanan darah, nggak ada keluhan, tapi boleh untuk melakukan tekanan darah, kontrol ke puskesmas tekanan darah. Kalau tensi, berarti kan tuh sampai senam, masih ada alasan gitu kan. Bisa darah. Dokter gigi Cempaka bisa nanti kontrol Bapak di puskesmas Johar Baru. Oke, makasih. Izin nambahin juga, nih kita nih di puskesmas kita nggak nerima pasien-pasien yang awalnya udah dikerjain sama tukang gigi, kita nggak terima ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada keluhan karena giginya, karena giginya bekas dikerjain sama tukang gigi, kita nggak terima. Kita balikin ke tukang giginya. Gitu biasanya. Jadi sebelum salah langkah ya, mau apa Bapak Ibu, kakek nenek, jangan sampai ke dokter gigi aja langsung, nggak usah ke tukang gigi ya. Sebelum salah langkah. Infoin lagi karena kondisi pandeminya lagi meningkat lagi. Poli Gigi lagi memberhentikan layanan tindakan kan ini mau apa juga. Jadi kita masih konsultasi aja sampai waktu yang belum bisa ditentuin ya. Semoga negeri kita cepat sehat lagi biar kita bisa semuanya kembali normal ya. Oke, amin ya. Semoga kasus COVID-nya turun jadi pelayanan gigi bisa kembali seperti biasa lagi ya dok ya. Amin. Oke, ini Ibu Nursiah Lansia mau bertanya, Ibu, apa mau absen? Absennya tapi jangan di situ, Bu, di link yang udah saya kasih. Ada lagi yang mau bertanya, nggak terasa nih dok, ternyata udah ada 5 penanya nih dok. Dari Ibu Ayu, RW 1, Ibu Aderina, RW 6, Pak Aras, Ibu Septi dari RW 6, dan Ibu Suut dari RW 3. Sebelumnya lagi ada yang mau bertanya lagi sama Dokter Cempaka? Sampai nanti Dokter Cempaka akan memilih 3 orang yang akan mendapatkan goodie bag dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru yang akan dipilih langsung oleh Dokter Cempaka nih dok. Ada 5 penanya, silahkan dok. Atau ada lagi
yang mau bertanya kepada Dokter Cempaka? Boleh dipersilahkan. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ada yang mau berkonsultasi tentang masalah kesehatan giginya? Boleh, ayo. Mumpung ada saya, nanti susah ke puskesmas. Iya. Ibu Vivi. Selamat pagi, Bu Vivi. Ibu Vivi ada yang mau konsultasi nggak sama Dokter Cempaka, dokter gigi kita nih? Saya mau nanya boleh ya? Boleh, Ibu, silahkan. Ini Ibu kan Vivi saya dari RW berapa, di Ibu? RW 08. 08, oke. Saya kadernya Bu Ade. Oh iya, Bu silakan, Ade. Ibu. Iya, silakan Bu Ade. Ini saya kan di rahang gigi ada geraham yang paling belakang tuh. Nah, terus kalau tinggal akarnya apa saya harus dibuang dong ya? Betul, Ibu. Iya, masalahnya kan ini pandemi. Saya susah nyari dokter giginya. Jadi sekarang saya sariawan terus tuh. Iya. Jadi kan Iya. ujung-ujung giginya tajam. Jadi Tajam. kena ujung lidah. Mm-mm. Kena ujung lidah jadi sariawan. Iya, Bu. Bahkan ada di dekat gusinya ya kayak ada berjendol begitu ya. Tapi nggak sakit, cuman emang pernah sakit juga. Cuma sekarang sakitnya kayak sariawan aja gitu, mulut terasa apa ya pedih gitu. Iya. Ya saya rajin sih sikat gigi ya sehari 2 kali lah gitu. Iya. Saya nggak pakai gigi palsu. Nah emang gigi saya udah habis semua gitu kan. Yang bawah masih ada di depannya. Mm-mm. Ya, awal mulanya sih saya bukan rontok karena bolong. Awal mulanya kena kebenturan jam Patah tempat ya? tidur. Itu kalau misalnya itu akar-akarnya dibuangnya harus dioperasi ya dok? Nggak perlu dioperasi, Bu. Kalau emang bisa ditangani langsung langsung dicabut gitu. Oh, Nggak perlu gitu. dibelek-belek. Iya. Kalau misalnya masih kelihatan, masih ada pegangannya, langsung dicabut. Gitu. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya gigi depan saya udah copot begitu, tapi akarnya ada ujungnya sedikit, tapi gigi gusi saya udah mulai mau rapat, itu nggak perlu ya? Biasanya nanti giginya bakal naik sendiri, Bu. Gitu. Oh, gitu. Kalau emang Ibu ada keluhan, bisa nanti di ronsen, nanti dilihat. Ujungnya gimana, jauh apa enggak, bahayain apa enggak. Kalau emang enggak ya nggak apa-apa, dibiarin aja. Nanti lama-lama dia bakal keluar sendiri. Gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kalau yang gigi geraham bawah atas tuh mesti dibuang ya? Ya. Betul. Kalau ibu, oma opa semuanya tuh punya sisa akar yang tadi saya bilang tuh harus dicabut. Kenapa? Karena sisa akar itu bagi tubuh kita itu udah benda asing. Ya, namanya benda asing tuh dia sekuat tenaga tubuh kita mau ngeluarin tuh benda asing itu gitu dengan caranya dengan bengkak gitu kan. Pertahanan tubuhnya tuh dengan ini gigi nih apa sih nih benda asing apa sih nih pengen gue keluarin gitu bahasa kasarnya. Gitu dengan bengkak, dengan nyeri untuk membuang untuk ngasih sinyal ke kita nih kalau ini nih gigi sakit nih, ini nggak bener nih giginya ada di sini gitu. Kenapa kita ngerasain sakit atau bengkak? Makanya harus dicabut gitu, karena itu infeksinya bakal menjalar kemana-mana. Masalahnya dok kan ini pandemi dok ya. Betul. Dari 3 tahun yang sampai sekarang ini saya nggak bisa ke dokter gigi. Betul. Di puskesmas kita udah ada setahun lebih tindakan dengan segala macam prosedurnya. Kita bisa Bu di puskesmas sampai pertengahan Februari kemarin kita masih tindakan karena kasusnya naik jadi kita berhentikan dulu. Sebenarnya kita justru saya baru tahu di dok nih. Iya. Kalau puskesmas bisa nanganin gigi yang seperti ini. Bisa Ibu gitu. Jadi apapun keluhannya bisa konsultasikan dulu. Puskesmas mana nih dok? Johar Baru ya dok? Iya dong, puskesmas Kecamatan Johar Baru. Yang di Mardani. Jadi semua keluhan gigi, ibu, bapak, oma, opa itu bisa dikeluhkan ke dokter gigi di puskesmas. Nanti kita yang menentukan bisa ditindak atau dirujuk atau ditunda. Oh gitu. Iya. Oke, makasih dok. Kenapa? Iya, terima kasih. Saya baru paham nih dok ya. Soalnya kan selama ini, emang kan dulu saya pernah tinggalnya tuh di Bandung karena kerja ya.
Saya berobatnya di Bandung dulu gitu. Cuman karena udah pandemi, sebelum pandemi saya udah kembali di Jakarta. Iya. Terus tiba-tiba ada pandemi kan. Iya. Nah itu saya bingung mau berobat kemana gitu. Katanya puskesmas, ada yang bilang enggak nanganin gigi, ada yang bilang kudu ke puskesmas gini, puskesmas ini. Saya jadinya nggak ngerti gitu. Iya, memang kita buka tutup layanan tindakan karena melihat dari status COVID-nya. Maksudnya dengan naiknya kasus COVID kita berhenti, nanti kalau udah turun kita buka lagi. Tapi namanya berobat ke puskesmas ya, apalagi poli gigi di masa pandemi itu kuncinya harus sabar. Kalau dokternya bilang A ya ikutin, kalau dokternya bilang B ikutin, kalau dokternya bilang dijadwalkan sabar aja nunggu, pasti nanti dikerjain gitu. Iya. Jadi nggak usah harus sabar gitu. Iya. Ya dok, kapan mulai dibuka dok? Yang saya bilang tadi kita baru tutup, belum tahu buka lagi kapan. Oh gitu Semoga dok. kasusnya COVID turun, Bu. Iya. Pertengahan Maret semoga turun diprediksi. Iya, Nanti amin. nanya-nanya aja sama Mbak Neng sama Dokter Tere kalau lagi Oke. Makasih kontrol. ya dok Iya. informasinya. Gigi udah buka atau belum ya? Iya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Ade. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya sama Dokter Cempaka atau kita akhiri aja sesi tanya jawab. Dengan begitu, Posyandu Lansia Online bulan Februari ini udah selesai. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Sesi terakhir. Alhamdulillah. Sama Dokter Cempaka? Nggak ada? Oke. Kalau gitu, kalau misalnya mau konsultasi, boleh langsung ke Poli Gigi Puskesmas Kecamatan Johar Baru di Jalan Mardani ya, kalau ada yang ingin berkonsultasi. Selanjutnya, pemberian nih dok. Nih ada 3 goodie bag dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Dipersilahkan dokter Cipak aja ya, yang menyebutkan siapa aja nih 3 orangnya. Soalnya dokter Cempaka udah kasih tahu ke saya nih, tapi kayaknya nggak enak deh. Kayaknya dokter Cempaka aja deh yang langsung memberikan pengumuman siapa sih 3 orang lansia yang dari awal tuh semangat banget untuk ikutan Posyandu Lansia Online ini. Ya udah, silakan dok. Oke, makasih Mbak Neng. Sebelumnya saya makasih banget Oma Opa udah dengan semangatnya ngikutin Lansia Online hari ini. Saya yang terima kasih banyak, sama Kak Neng juga bisa ikut partisipasi di acara ini. Terus saya perhatiin ya, dari tadi tuh yang fokus dengerin saya, ikutin saya senam, ikutin julurin lidah semuanya, lidahnya kemana-mana gitu, ngikutin senam. Saya senang banget. Goodie bag-nya boleh dikasih ke Ibu Haja Tati. Oke, Bu Haji Emon. Selamat Bu Haji Emon dipilih langsung sama Dokter Cempaka karena Ibu semangat banget nih ikutan Posyandu Lansianya. Halo, assalamualaikum Ibu Haji. Sehat Ibu? Speakernya dinyalain dulu Bu. Suaranya belum terdengar Ibu. Kameranya malah mati. Kamera dinyalain Bu. Salah pencet kayaknya. Halo, assalamualaikum Bu Haji Emon. Bu Haji Emon panggilan sayangnya ya? Iya, nama suaminya sih dok sebenarnya. Wah kita, mana nih Bu Haji Emon nggak ada suaranya? Oke lah. Oke, Ibu suaranya boleh. Oke, ada kendala sedikit ya berarti ya. Iya. Oke, intinya Bu Haji Emon selamat dapat goodie bag dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru karena dipilih langsung oleh Dokter Cempaka sebagai peserta Posyandu Lansia Online Februari ini yang paling bersemangat banget dari awal sampai akhir ini ya. Oke, selamat ya Ibu. Selanjutnya 2 lagi nih dok. 2 lagi untuk yang pertanyaan kali ya. Iya, boleh nih yang dari tadi semangat saya lagi jelasin juga semangat
jawabin pertanyaan saya, terus di akhir juga tanya banyak gitu. Saya senang banget buat Bapak Aras. Pak Aras, wah, selamat nih Pak Aras dapat goodie bag dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, nanti hadiahnya boleh ambil di Poli Lansia ya Pak, di lantai 3 Puskesmas Kecamatan Johar Baru ya Pak Aras ya. Semangat, selamat Bapak. Ambil kontrol PCR juga. Sudah hari. Kontrol lagi. Ya, nanti selesai sopan aja Pak. Oke, siap. Oke, yang terakhir ya Pak. Selanjutnya terakhir dong. Satu lagi terakhir penanya. Yang tadi udah nanyanya pertanyaannya bagus banget. Saya jelasin ini juga semangat banget. Itu tadi dari Ibu Haja Suud di RW 3 ya. Nah, selamat Bu Haja Suud dari RW 3 Kampung Rawa. Masih ada kan tadi ya? Mana ya? Bu Haja Suud dari Posyandulan RW 3. Oh, ini dia nih. Coba boleh, mana suaranya Bu Haja Suud dapat hadiah dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru nih, karena tadi pertanyaannya sangat bagus kata Dokter Cempaka. Terima kasih. Semuanya. Oke, nanti hadiahnya bisa diambil di Puskesmas Kecamatan Johar Baru di Poli Lansia ya Ibu ya. Oke, sebelum kita akhiri Posyandu Lansia online kita pada bulan ini, kita foto bareng yuk, bersama-sama yuk. Kameranya boleh dinyalain. Kameranya semua boleh dinyalain. Ibu Susilawati, siapa lagi yang belum nyalain kamera? Ibu Eti, Ibu Ada, Ibu Eta Kamil, Ibu Erik Sinu Haji, kita nyalain kamera, kita foto bareng. Jangan lupa L-nya, angka L, jarinya L, Lansia Johar Baru. L. Oke, slide yang pertama, Lansia Johar Baru, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. L-nya untuk Johar Baru, Lansia untuk Johar Baru. Ada yang belum nyalain kamera nih, Bu Susilawati, Bu Ada, Bu Eta Kamil. Yuk nyalain kameranya. 1, 2. Belum nyalain kameranya. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Jangan lupa absensinya yang ada di kolom chat ya. Nanti akan saya share di grup WhatsApp ya. Grup lansia di WhatsApp ya, nanti diisi lansianya ya. Absensi kita Posyandu Lansia online hari ini. Oke, sekali lagi kita mau terima kasih nih kepada Dokter Cempaka sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Dok, sudah berbagi untuk lansia di Johar Baru ya Dok. Sama-sama Kane, makasih udah diajakin ketemu Oma Opa semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat ya Dok. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat juga Kane. Habis kita ya Dok. Besok ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk Oma Opa, kakek nenek, semua ibu-ibu kader yang ikutan Posyandu Lansia online di bulan Februari ini ya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kesehatannya di masa pandemi ini, tetap bahagia biar imun kita meningkat. Oke, jangan lupa kontrol kesehatannya, tensi, obatnya rutin diminum, kalau habis datang aja ke puskesmas ya. Oke, sampai jumpa di Posyandu Lansia online di bulan Maret mendatang. Nanti infonya akan saya berikan lagi ya. Oke, tetap sehat, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Kalau yang mau izin live boleh silahkan. Terima kasih semuanya.